terima kasih sahabat semua, selamat malam. Saya bersyukur untuk undangan ini dan kita akan membicarakan satu topik yang menarik sekali, yaitu tentang bagaimana kita mengolah dan menghidupi spiritualitas kita di tengah masa pandemik ini dan bahkan memasuki masa sesudah pandemik ini dengan sebuah model spiritualitas yang seharusnya menjadi eh, inti dari seluruh spiritualitas Kristen, yaitu spiritualitas trinitaris, spiritualitas yang berpusat pada Allah Trinitas itu. Seberapa jauh pemahaman iman kita atau doktrin kita tentang Allah Trinitas membentuk cara kita menghayati spiritualitas kita. Untuk itu saya akan berbagi screen yang sudah saya siapkan dan saya juga sudah membagikannya di ruang chat jika Bapak Ibu mau mengunduhnya. Juga bisa di alamat ini gg.gg Joas 24 September 2409 2020. Di sana Anda bisa mendapatkan PowerPoint saya ini. Nah, saudara, mengapa menjadi sangat penting kita bicara tentang spiritualitas di masa pandemik ini? Saya ingin cerita dulu bagaimana GKI Pondok Indah menghadapi pandemik. Kami termasuk gereja pertama di Jakarta, dan itu berarti juga di Indonesia, yang menutup ibadah kami sebelum gereja-gereja lain. Kami melakukannya 15 Maret, satu minggu sebelum yang lain tampaknya, setidaknya di antara GKI. Dan sejak itu kehidupan gereja seperti yang Anda tentu alami berubah secara radikal sekali. Minggu-minggu pertama kami banyak sekali bicara tentang bagaimana gereja harus concern dengan masalah medis karena pandemik ini memang urusan medis. Tapi kemudian tahap kedua kami mulai memahami bahwa ini bukan hanya menyangkut medis tapi juga ekonomi, karena banyak sekali warga dan orang-orang di sekitar gereja yang terimbas secara ekonomi, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian dan lain sebagainya. Lalu kami beralih ke masalah keamanan, karena banyak sekali juga keluhan muncul maling-maling yang baru yang tidak bisa disalahkan karena mereka juga butuh makan dan lain sebagainya. Tetapi di bagian akhir kami baru menyadari satu hal, yaitu bahwa kami luput berbicara dan menggumuli persoalan mental health. Ya. Oh, tentu sejak awal kami tetap berusaha menjaga kerohanian, iman jemaat dan seterusnya. Tetapi di ujung itu kami menyadari bahwa ternyata ada satu pandemi lain yang sedang berlangsung yang mungkin sama beratnya dengan pandemi COVID-19 ini, yaitu pandemi kecemasan, anxiety. Ya, adanya masalah-masalah mental yang luar biasa berlangsung, dan itu diafirmasi oleh para pendeta. Kami ada 6 pendeta yang aktif. Eh, Kami semua mengiyakan bahwa ternyata kuantitas atau jumlah orang yang menelpon mau konsultasi dan mengeluh, mengalami anxiety atau kecemasan, mengalami depresi itu meningkat cukup signifikan, Bapak Ibu Saudara, ya. Bahkan tidak sedikit yang juga mengatakan saya kok pengen mengakhiri hidup, ada pemikiran-pemikiran bunuh diri dan lain sebagainya. Kita menghadapi bukan hanya pandemic COVID-19 tetapi juga a global pandemic of anxiety, sebuah masalah besar di dunia ini bahwa banyak orang mengalami kecemasan yang luar biasa. Oke. Nah, kecemasan ini muncul kenapa dan menjadi sangat global karena dua hal. Yang pertama adalah pandemi COVID yang mematikan ini sudah memasukkan seseorang ke dalam, atau memasukkan setiap orang ke dalam apa yang disebut situasi batas, limit situation. Apa itu limit situation?
Limit situation itu adalah situasi-situasi di mana kita ini seperti berada di pinggir jurang, ya, di pinggiran antara hidup dan mati. Itu limit situation. Ada banyak limit situation. Kematian, penyakit terminal. Kalau seseorang mengalami kanker stadium akhir, stadium 4 begitu, dia berada di situasi yang sangat mencemaskan. Atau misalnya PHK, lalu bencana alam, dan seterusnya dan sebagainya. Prinsipnya adalah situasi yang membuat kemanusiaan kita ini seperti sedang terancam. Kita mudah menjadi tidak manusiawi. Itulah situasi batas. Ya. Nah, saya percaya kita semua pada 1, 2, 3 titik kehidupan kita itu pasti akan menghadapi situasi batas itu. Di pagi hari yang tenang, indah, tiba-tiba kita mendapat interlokal bahwa anak kita yang kos di kota lain kecelakaan dan masuk ICU. Atau kita mendapat WA yang mengatakan bahwa orang tua kita meninggal. Dan hal-hal semacam itu. Sesekali itu terjadi dan tidak terelakkan karena memang kita ini manusia yang fana, kita ini dibatasi hidupnya, ya. Tetapi itu sesekali. Nah, apa yang menjadikan pandemi COVID-19 ini memunculkan pandemi kecemasan tidak lain adalah karena yang sesekali itu sekarang menjadi sesehari. Setiap hari kita berhadapan dengan kematian itu. Kompleks rumah kami termasuk kompleks yang paling ketat menjaga protokol. Berbulan-bulan kami tidak ada yang terkena COVID-19 sampai akhirnya bulan lalu ada satu yang terkena dan menghebohkan seluruh kompleks begitu. Ternyata kematian itu tidak jauh dari kita dan tidak jauhnya itu sehari-hari kita. Sudah menjadi makanan kita sehari-hari, sekarang mendengarkan berita-berita kematian itu dan makin banyak lagi. Dulu kita menjadi mencekam sekali, takut sekali. Tapi karena itu sudah berhari-hari, berbulan-bulan, kita menjadi makin rileks mendengarkan berita-berita kematian itu, bukan? Tetapi jauh di lubuk hati kita, kita juga tetap tahu bahwa betapa mengerikannya kalau kita yang kena, kalau anak saya yang kena, kalau opa saya yang kena yang sudah berusia lanjut, kalau pasangan hidup saya yang kena yang punya situasi komorbid karena hipertensi dan lain sebagainya. Jadi situasi batas itu dekat dengan kita dan itu makanan sehari-hari kita. Jadi Anda bisa bayangkan kecemasan global ini, bukan hanya di Indonesia, di semua wilayah dunia ini. Yang kedua, bahwa pengalaman hidup situasi batas ini bukan hanya personal, tetapi juga familial, keluarga kita, dan komunal, dan bahkan global. Semua orang di dunia sekarang berhadapan dengan mati dan hidup ini. Oke? Dan karena itu ada sebuah buku yang sangat saya hargai selama masa pandemik ini. Saya baca yaitu tulisan Robert Gersong. Dia menulis satu buku yang cukup kuno sebenarnya, tetapi yang dipakai oleh para psikolog dan psikiater dan sangat benar ketika saya membacanya di masa pandemik ini. Judulnya Finding Serenity in the Age of Anxiety. Di zaman kecemasan ini, ya, bagaimana sih menemukan keteduhan batin? Itu yang dia ingin tuliskan, saudara. Kita hidup dalam sebuah zaman kecemasan yang sifatnya global, dan itu diperjelas melalui beberapa temuan. Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia melakukan survei bulan April tentang dampak pandemi. Ini survei yang kedua. Dan mereka menemukan satu temuan yang sangat menarik, yaitu bahwa 73% respondennya itu mengalami depresi ringan. Depresi ringan, mild depression.
21,9% mengalami depresi sedang, 3,5% mengalami cukup serius, dan serius sekali 1,5%. Dan ini mengejutkan sekali bahwa tidak ada orang yang luput dari kecemasan dan depresi itu. Nah, statistik juga menunjukkan bahwa 13% anak-anak di Amerika Serikat ini belakangan mengalami kecemasan pada tingkat disorder, ya, masalah mental. Dan 35% mahasiswa di Amerika Serikat, sepertiga itu harus mengunjungi mental health clinic karena merasa cemas, merasa depresi, ingin bunuh diri, dan lain sebagainya. Saya punya satu sahabat yang saat ini studi S3 di luar negeri di Amerika Serikat, dan dia rutin berkunjung tentu secara virtual melalui telepon ke mental health clinic ini. Dan dia juga punya kecenderungan bunuh diri karena situasi yang sangat tidak menentu ini. Bahkan perusahaan obat Optum Rx yang besar di Amerika Serikat, ini data bulan Februari, saya belum dapatkan data yang paling akhir, mendapatkan bahwa karena COVID-19 ini terjadi peningkatan pembelian obat-obatan anti-anxiety 15%, antidepresan 14%, dan obat tidur 5%. Jadi memang terjadi peningkatan, dan saya yakin sekarang lebih meningkat lagi, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, dan di Indonesia sendiri terjadi peningkatan jumlah pasien gangguan kesehatan mental. Ya, sebagian besar karena anxiety, dan banyak yang mengalami depresi, termasuk para petugas esensial atau petugas medis di rumah sakit. Itu banyak sekali yang mengalami depresi. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mengalami anxiety, kecemasan, berdebar keringatan, lalu merasa ada yang salah dan tidak punya makna hidup dan lain sebagainya, saya ingin katakan it's okay not to be okay. Ya, it's okay Anda mengalami itu. Anda tidak sendirian, dan itu sebabnya kemudian di bagian akhir pelayanan kami di masa pandemik ini, kami mulai membuka apa yang disebut sebagai mental health ministry, pelayanan mental health, karena kami akhirnya tersadar betapa pentingnya masalah mental health ini yang nggak bisa sekedar dikhotbahi. Ini bukan soal doktrin, pemahamanku benar nggak sih tentang Allah. Pemahaman itu penting dan perlu, tetapi ini lebih tentang persoalan yang sifatnya spiritual. Ya. Nah, Gersong, penulis buku tadi, Robert Gersong, dia mengatakan bahwa kecemasan itu sesuatu yang sangat alamiah. Dia mengatakan bahwa semua orang mengalami natural anxiety, mengalami kecemasan yang sifatnya alamiah, dan pada titik tertentu itu baik. Kenapa baik? Karena itu menggerakkan kita untuk bersemangat dalam hidup, untuk maju dan berjuang. Kecemasan misalnya kalau Anda tahu anak Anda ada di Jogja studi, dan kita tahu besok ini ulangan umum atau ujian akhir, dan kita mulai cemas, waduh gimana nih anak saya. Atau cemas karena suami yang belum pulang, lebih dari jam seharusnya dia pulang, ada apa ya? Ini sesuatu yang sangat alamiah. Ya. Dan semua orang mengalaminya. Masalahnya adalah bahwa anxiety yang natural ini bisa, kalau tidak dihadapi dan diatasi, bisa menjadi apa yang disebut oleh Gersong sebagai toxic anxiety. Kecemasan yang sifatnya itu meracuni, dan ini membawa kita ke zona kematian. Secara spiritual kita memasuki zona kematian. Kenapa kematian? Karena kemudian kita tidak lagi bertumbuh, kita tidak lagi hidup dalam kegembiraan dan seterusnya. Dan inilah yang berbahaya. Oke. Nah, bagaimana mengatasinya menurut Robert Gersong yang bukunya saya sebut tadi? Kita harus menghantar kecemasan natural kita ini bergerak bukan ke arah toxic anxiety, tetapi bertumbuh, masuk ke zona pertumbuhan, menjadi apa yang dia sebut sebagai sacred anxiety, kecemasan kudus. Ada kecemasan yang kudus itu, saudara. Sebab hanya dengan itu kita bisa mengalami keteduhan batin.
Loh, apa artinya kecemasan yang sifatnya kudus itu? Yaitu kecemasan yang muncul karena perjumpaan dengan Dia, yaitu Allah, yang berkuasa untuk membinasakan. Pandemi COVID ini memang bisa mematikan kita, tetapi ada Dia di balik semua ini, di atas semua ini, yang berkuasa membinasakan, tetapi juga yang berkuasa menghidupkan. Nah, ini dalam Alkitab seringkali diartikan dengan apa? Takut akan Allah, gentar akan Allah, seperti para penulis atau tokoh di dalam Perjanjian Lama ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Allah, celakalah aku, ya, karena aku berjumpa dengan Allah, dan gentarlah mereka, gemetarlah mereka. Tetapi justru itulah kecemasan yang kudus. Dan kalau Anda menyadari Anda berjumpa dengan Allah semacam itu justru kunci untuk akhirnya teduh, hening, mengalami ketenangan, dan tiba-tiba Anda akan mendapatkan keberanian untuk menghadapi yang ecek-ecek. Karena yang terpenting dalam hidup ini yaitu Allah yang berkuasa membinasakan dan menghidupkan itu sudah kau jumpai. Maka Anda dapat menjalani hidup ini bersama dengan Dia. Kira-kira itu yang ingin dikatakan oleh Gerson saja. Dan itu membuat kita tersadar bahwa cara terbaik untuk mengatasi kecemasan global ini itu bukan dengan doktrin, ajaran, ya, tetapi dengan apa yang disebut sebagai spiritualitas. Ya. Spiritualitas. Yaitu sebuah kesadaran batin untuk berjumpa dengan Allah yang sudah menanti dan mendatangi kita di dalam hati kita. Nah, untuk itu saya ingin, sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak kita untuk mendengarkan sebuah kidung yang banyak menolong saya selama masa pandemik. Dan ketahui saudara bahwa selama pandemik 7 bulan ini saya juga mengalami begitu banyak anxiety dan bahkan depresi. Dan nyanyian ini sangat membantu saya. Nyanyian yang sangat indah kemudian diterjemahkan oleh seorang teman saya dan dinyanyikan oleh teman yang lain juga. Mari kita mendengarkan nyanyian ini. Tolong Anda fullkan volumenya supaya bisa menikmatinya. God of Silence. Allah sang hening panggilku masuk ke hatiku, Dia menunggu, ku dengar lembut Kau menyapaku.
Percayalah, kegelapan bukan kehampaan, namun membentukmu seturut citraku yang kau damba selalu. Pribadi yang selalu kau rindukan, pribadi yang lama kau dambakan, jadi milikku bila kau dalamku. Ku selalu ada, janganlah kau takut. Kegelapan membebaskan, bawa hatimu padaku. Ku selalu ada, janganlah kau takut. Kegelapan membebaskan, bawa hatimu padaku. Allah sang hening panggilku masuk ke hatiku. Dia menanti Ya, secara lagu ini sangat indah karena agak berbeda dengan pemahaman kita selama ini bahwa Allah itu diasosiasikan dengan terang dan malam itu selalu dianggap dosa, kegelapan dan lain sebagainya. Allah ada di malam yang kelam itu. Itu menggambarkan situasi-situasi kehidupan manusia yang terpuruk karena depresi, karena persoalan hidup dan lain sebagainya, dan Allah ada di sana. Ya. Dan yang menarik adalah bahwa di dalam lagu ini, khususnya bagian akhir, si penyanyi atau penulis lagu mengatakan, Allah sang hening panggilku masuk ke hatiku, dia menantiku. Dalam terjemahan, dalam teks aslinya dikatakan, the God of silence beckons me to journey to my heart where he awaits me. Dan inilah yang ingin saya pakai untuk mendefinisikan apa itu spiritualitas. Spiritualitas adalah sebuah embara. Embara itu perjalanan, ya, dari situ muncul kata pengembaraan. Sebuah pengembaraan menuju batin kita. Sebab di sanalah Allah menanti kita, di dalam hati kita. Sekjen PBB dulu yang bernama Dag Hammarskjöld pernah berkata, embara terjauh dalam hidup manusia adalah embara menuju ke dalam relung batin. Ketahuilah bahwa perjalanan Anda dalam hidup ini yang paling jauh adalah perjalanan menuju hati Anda. Dan itu perjalanan yang tidak pernah kita selesaikan seumur hidup kita. Nah, belakangan ketika masa pandemik ini saya juga banyak membaca kembali tulisan-tulisan spiritual, dan salah satu tulisan yang paling menggugah saya adalah tulisan dari Bapak Gereja yang bernama Agustinus. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarnya, Agustinus. Dia menulis dalam buku yang judulnya Pengakuan Agustinus atau Confessiones. Dia mengatakan begini, satu kalimat yang sangat indah, saya tidak akan bacakan semua. Terlalu terlambat aku mencintaimu. Itu katanya. Serote amavi dalam bahasa Latinnya. Terlalu terlambat aku mencintaimu. Oh, keindahan yang begitu kuno namun begitu baru. Terlalu terlambat aku mencintaimu. Sebab lihatlah, engkau di dalam dan aku di luar. Dan di luar sana aku mencarimu.
Kenapa Agustinus mengatakan bahwa dan mengaku aku sudah terlambat mencintaimu, karena itulah sebenarnya inti iman Kristen, rahmat. Kita ini selalu terlambat mencintai Allah. Sebab Allah yang terlebih dahulu mencintai kita. Tidak akan pernah kita ini mencintai Allah terlebih dahulu, baru Allah mencintai kita. Dia yang pertama mencintai kita. Dan karena itu kita selalu terlambat. Ya. Kita mencari-cari Allah seperti yang dilakukan oleh orang-orang beragama, mencari Allah di mana-mana, di luar sana. Padahal Allah itu ada di dalam, memasuki kita, memberi rahmat dalam rohnya yang kudus. Gitu. Ya. Perjalanan menuju ke dalam batin. Nah, di dalam spiritualitas Kristen, Bapak Ibu Saudara, perjalanan menuju batin itu ternyata akan menuntun kita kepada 3 arus spiritualitas. Ya. Ada 3 streams, 3 arus spiritualitas yang akan membawa kita ke sana dan mengalami kehidupan spiritual itu. Para penulis spiritual Kristen, para teolog, memakai bahasa-bahasa yang berbeda untuk menggambarkan 3 arus spiritualitas ini. Saya ingin membagikan 2 orang, 2 penulis. Mungkin salah satu Anda kenal, pernah Anda dengar. Yang pertama adalah John Stott. John Stott pernah mengatakan begini, bahwa semua orang, entah dia Kristen, non-Kristen, entah dia itu kaya atau miskin, entah dia itu sehat atau sakit, siapapun yang namanya manusia, itu selalu mencari. Dan pencariannya itu bisa diilustrasikan dengan 3 jenis pencarian. Yang pertama adalah transendensi. Apa itu transendensi? Yaitu kesadaran bahwa ada dia yang lebih dari aku. Dia yang mengatasi segalanya. Ya. Ada bos di atas kita, lalu kita sadar bahwa pasti ada juga di atas bos kita, ada lagi yang di atasnya, sampai dengan satu yang mengatasi segala sesuatu. Yang di dalam iman Kristen kita sapa Allah itu sendiri. Nah, semua orang itu mendambakan transendensi. Yang kedua adalah bahwa semua orang selalu mendambakan apa yang John Stott sebut sebagai signifikansi. Yaitu mencari apa sih artinya hidup ini? Buat apa sih aku ini bekerja siang malam cari duit? Buat apa aku ini studi? Buat apa aku bekerja dari pagi sampai malam? Untuk apa semua ini? Makna hidup. Ya. Dan yang ketiga adalah seberapapun Anda mencari transendensi dan makna hidup, ada juga kerinduan untuk berelasi, berkomunitas. Kita ini ingin selalu meraih keluar dengan orang-orang di sekitar kita. Itu pasti. Dengan cara apapun. Nah, penulis yang lain yaitu David Hay dan Rebecca Ney, mereka menggambarkan dengan 3 kata yaitu mystery sensing, mystery. Jadi ada rahasia kehidupan yang tidak terjawab, yang melampaui aku, yang oleh John Stott disebut sebagai transendensi itu. Dan yang kedua adalah awareness sensing, kesadaran diri. Tentang aku ini siapa, di mana aku, mengapa hidup ini, dan apa makna hidup ini. Saat ini, di tempat ini, awareness. Dan yang ketiga adalah value, nilai. Dan nilai itu terjadi dalam perjumpaan kita dengan orang-orang, dengan masyarakat, dengan keluarga. Kita membutuhkan nilai-nilai semacam itu. Ya. Nah, 3 aspek inilah 3 arus spiritualitas, saudara, yang selalu menjadi dambaan kita. Oke, dan saya bisa mengilustrasikannya dengan 3 jenis benda. Yang pertama, bicara soal transendensi itu sebenarnya bicara soal spiritualitas jendela. Sama seperti kita melihat dari dalam rumah
dari balik jendela realitas di luar kita yang terbatas, dibatasi oleh jendela itu, ada sesuatu yang lebih daripada rumah kita ini, ya, yang transenden. Kemudian mirror atau cermin itu menggambarkan spiritualitas yang selalu ingin mencari makna hidup. Sebab dengan cermin kita melihat diri kita dan kita selalu ingin bertanya, siapa aku ini sebenarnya? Apa makna hidupku? Ya. Cermin itu seperti membuat kita menembus kulit kita, wajah kita, dan mencari apa sebenarnya arti dari hidupku ini. Ya. Dan yang ketiga adalah door, pintu. Sebab dengan pintu itu kita menyambut dan disambut orang lain. Dengan pintu itu kita keluar dari hidup kita dan berjumpa dengan sesama kita. Ya. Makanya kalau Anda ini penulis lagu, Anda menulis salah satu dari 3 topik ini pasti lagu, Bapak Ibu Saudara. Karena inilah sebenarnya pertanyaan hidup orang atau manusia segala abad dan tempat. Window, mirror, and door. Transendensi, signifikansi, dan komunitas. Dan ketika kita melihat 3 arus ini atau 3 elemen ini, tiba-tiba kita dalam iman Kristen melihat, loh, 3 ini kan sebenarnya memiliki satu struktur. Ini struktur. Ya, 3 hal ini sebenarnya akrab dengan iman Kristen. Kenapa akrab? Karena sebenarnya ini mengilustrasikan apa yang di dalam iman Kristen disebut sebagai struktur trinitaris. Iman pada Allah Trinitas ini terpantul, tercermin di dalam 3 pencarian ini. Transendensi, signifikansi, dan komunitas. Ya. Dan itu sebabnya kemudian menjadi sangat penting bicara tentang spiritualitas trinitaris. Kenapa penting, saudara? Kenapa kita harus mewarnai spiritualitas kita dengan trinitas itu? Yang pertama adalah karena spiritualitas memang berpusat pada Allah. Dan Allah kita ini Allah Trinitas, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka spiritualitas Kristen tidak bisa tidak harus trinitaris. Kenapa spiritualitas trinitaris? Sebab spiritualitas itu membutuhkan struktur, Bapak Ibu Saudara. Ya, dia bukan roh yang melayang-layang, nggak bisa ditangkap dan tidak punya bentuk. Dia punya manifestasi, ekspresi yang punya struktur. Ya. Setiap orang yang membangun spiritualitasnya itu butuh struktur. Itu sebabnya struktur yang klasik dalam iman Kristen, misalnya doa sebelum makan, doa sebelum tidur, doa bangun tidur, doa, itu kita ulang-ulang. Itu struktur, Bapak Ibu Saudara. Ya. Apakah itu berarti kita doa itu hanya 5 waktu sehari? Orang Kristen kan juga doanya 5 waktu kan, makan 3 kali. Bangun tidur, sebelum tidur 5 kali ya. Apakah cuma 5 kali itu? Ya enggak. Ya, kalau ditanya, kenapa makan itu kita berdoa? Ya karena mengucap syukur. Nah, saya sekarang mau tanya kepada Anda semua. Bapak Ibu kalau mandi doa enggak? Enggak loh. Mau pakai baju doa enggak? Ya. Loh kenapa enggak doa? Loh ngapain doa? Loh, katanya bersyukur. Bayangkan kalau Anda nggak bisa mandi ya seminggu atau sebulan gitu, maka kita harus bersyukur kan. Kenapa nggak doa? Kalau diturut-turut dan ditanya terus, ujungnya satu, ya saya diajarinya begitu, tradisinya begitu. Itu struktur yang memang sudah diajarkan kepada kita. Spiritualitas itu membutuhkan struktur. Yang ketiga adalah karena kita meneladani Allah, dan Allah itu Allah Trinitas, maka seluruh dimensi hidup kita haruslah mencerminkan siapa Allah, semacam itu. Oke. Allah berkata, kasihilah karena aku mengasihimu, kuduslah sebab aku kudus. Jadi apapun yang kita lakukan itu seperti meniru Allah. Dan kalau Allah itu Allah Trinitas yang saling mencintai, satu hakikat dalam 3 pribadi yang setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah.
dan saling berbagi kehidupan cinta kasih, maka kita meniru Allah semacam itu. Dan yang keempat adalah karena Trinitas itu membentuk bukan hanya doktrin, pemahaman kognitif kita, bukan hanya gaya hidup kita, tetapi juga ibadah kita, spiritualitas kita. Dan karena itu, spiritualitas itu haruslah trinitaris. Nah, ketika kita bicara soal spiritualitas trinitaris, maka kita akan menemukan di dalam kitab suci, walaupun benar kata Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab, tetapi seluruh Alkitab itu punya struktur trinitaris. Sadar atau tidak sadar, Anda membacanya itu melalui kacamata Trinitas. Saya kasih satu contoh, satu bacaan yang tadi pagi menjadi bacaan firman Tuhan buat saya, 2 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 22. Saya akan bacakan buat kita semua, ya. Demi Allah yang setia, janji kami kepada kamu bukanlah serentak ya dan tidak. Karena Yesus Kristus anak Allah yang telah kami beritakan di tengah-tengah kamu, yaitu olehku dan oleh Silvanus dan Timotius, bukanlah ya dan tidak. Ya, jadi Allah itu bukan Allah yang mencela-mencele, kadang ya, kadang tidak. Tetapi sebaliknya di dalam dia hanya ada ya. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Nah, coba Anda lihat sekarang kalimat berikutnya. Apakah Anda bisa menemukan struktur trinitaris di dalamnya? Sebab dia, yaitu Sang Bapa, sebab dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Anda temukan struktur trinitarisnya? Jadi Alkitab walaupun tidak memakai kata Trinitas, tetapi seluruh teksnya itu membentuk sebuah melodi trinitaris gitu. Nah, kalimat ini indah sekali. Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu, ya. Sang Bapa itu membawa kita bersama di dalam Kristus. Adalah Allah yang juga bekerja melalui roh dengan cara mengurapi, memeteraikan miliknya, memberikan rohnya dalam hati kita. Jadi tiga pribadi itu bersama-sama mengepung kita dengan cinta, ya, menangkap kita dengan rahmat, ya, memasukkan kita ke dalam persekutuan cinta kasihnya itu. Jadi kalau Anda kembali ke tiga pencarian universal manusia itu, itulah sebenarnya yang membuat kita tersadar bahwa bahasa Trinitas kita menyebutnya Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus. Kenapa Sang Bapa itu dikaitkan dengan transendensi? Karena manusia tidak pernah bisa menemukan Allah Bapa itu secara langsung tanpa melalui putranya Yesus Kristus, Sang Jalan Keselamatan itu. Ya, Alkitab mengatakan tidak seorang pun melihat Bapa itu, ya. Dia bertahta di terang yang tidak terhampiri dan tak seorang pun yang sampai kepada dia kecuali Allah di dalam Kristus. Ya. Dia itu misteri, tak terkatakan, tidak bisa didefinisi sama sekali. Tetapi yang menyatakan dirinya secara konkret di dalam daging yang kita sebut Sang Anak menjadi manusia sejati. Sehingga ketika kita melihat Yesus Kristus, kita menemukan apa artinya jadi manusia. Ya, karena itu Paulus mengatakan bahwa tujuan hidup manusia itu selalu adalah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita terus-menerus dilatih, ya, untuk menjadi serupa dengan manusia sejati itu. Jadi kalau pertanyaan apa makna hidupku? Jawabannya apa? Lihatlah Kristus itu. Lihatlah manusia sejati itu. Tetapi juga kemudian Roh Kudus. Ingat, setiap minggu kita berdiri dan mengakui iman kita. Aku percaya kepada Allah dan anaknya Yesus Kristus. Dan aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pokoknya dalam iman Kristen apapun yang terkait dengan relasi,
persekutuan, komunitas, ya. Itu karya Roh Kudus. Roh kita adalah roh yang menarik kita keluar dari egosentrisme kita dan berelasi dengan orang lain, solider dengan orang lain. Ya, mengungkapkan cinta pada Allah melalui cinta pada sesama, itu karya roh. Roh itu selalu yang mengikat-ikatkan, mempertemukan manusia. Ya, dan dalam bahasa John Stott itu disebut sebagai komunitas. Nah, ketika mempersiapkan ini, saya kemudian merenungkan apa artinya transendensi, signifikansi komunitas ini, spiritualitas Trinitas ini di masa pandemik ini, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak hal yang bisa kita kembangkan dari transendensi, signifikansi, dan komunitas ini, tetapi kemudian saya merenungkan baik-baik apa artinya ini semua di masa pandemi COVID ini. Dan saya ingin men-sharingkan melalui struktur Trinitaris ini 3 hal penting, dan nanti ditambah 3 hal penting lainnya yang terkait, yaitu ketika bicara soal transendensi, signifikansi, dan komunitas, mungkin di masa pandemik ini yang kita butuhkan adalah spiritualitas semacam ini. 3S. Solitude, simplicity, dan solidarity. Solitude, simplicity, dan solidarity. Nah, apa itu? Izinkan saya untuk membahasnya sedikit. Ketika bicara soal transendensi, Bapak Ibu Saudara, kita bicara soal Sang Bapa yang adalah sang diam dari sang sabda. Ya, Allah tidak pernah berbicara kepada kita jika tidak melalui Kristus, sang firman yang hidup itu. Ya, dalam tradisi Kristen bahkan, mohon maaf kalau ini mengejutkan Anda, sang Bapa itu adalah tiada yang mengada di dalam Kristus. Kenapa disebut tiada? Sebab kalau handphone ini ada, mouse di tangan saya ini ada, gelas di tangan saya ini ada, kita nggak bisa berkata bahwa ini ada, oh kalau gitu Allah juga ada. Sebab kalau sang Bapa itu ada, Allah itu seperti barang-barang, seperti benda. Ya. Maka beberapa penulis Kristen berkata, God is nothing. Ini berbeda dengan ateisme yang mengatakan Allah itu tidak ada, begitu ya. Tetapi God is nothing itu artinya God is not a thing. Allah itu bukan benda. Allah itu melampaui benda-benda, melampaui semua ciptaan. Tetapi yang di dalam Kristus mewujud sebagai manusia. Maka berhadapan dengan Sang Bapa ini tidak ada cara lain selain kita memasuki keheningan. Dan itulah arti dari solitude. Solitude itu adalah keheningan berhadapan dengan misteri yang tidak terlukiskan, terkatakan, yang tidak terdefinisikan, sehingga kita hanya bisa diam. Ya. Keheningan yang begitu dalam, kesadaran pada kehadiran Allah yang nggak bisa kita raba, ada nggak ada begitu. Ya. Dan saya percaya bahwa Allah yang kita jumpai di dalam keheningan selalu adalah Allah yang mengundang kita memasuki persekutuan, kata Henry Nouwen. Allah yang kita dekati dengan keheningan, diam, solitude. Solitude ini berbeda dengan loneliness. Dunia kita dihinggapi dengan wabah kesepian, orang-orang yang lonely. Tetapi solitude itu kita meresapi kehadiran Allah dan kita nggak kesepian. Kita bersama dengan Allah, bahkan kita merasakan lebih dekat lagi dengan orang-orang yang kita cintai, dengan dunia ini. Nah, ini spiritualitas yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yang harus kita kembangkan di masa pandemik ini. Sebelum pandemik, kita hidup dalam dunia yang bising, yang ribut, yang noise. Ya. Nah, sekarang kita memasuki Sabat dan kita membutuhkan keheningan. Berdiam dirilah, dan Anda punya banyak waktu untuk itu. Jangan isi dengan kecemasan, depresi, tapi dengan keheningan. Berdiam di hadapan Tuhan. Mendengarkan suara Allah.
Ya, mendengarkan suara Allah. Sebab hanya dengan cara itu, maka hidup Anda akan punya tuntunan. Kata mendengarkan, ya, audire dalam bahasa Latin, dan kalau audire itu diarahkan, audire, itulah arti dari obedience, ketaatan. Seorang murid itu adalah murid kalau dia mendengarkan Allah. Obedience, audire. Nah, lawan dari mendengar adalah tuli. Dan kata tuli dalam bahasa Latinnya adalah surdus. Ya. Dan kalau surdus itu tuli, dan tulinya itu banget gitu, absurdus. Ya. Dari situ muncul kata absurd. Hidup kita ini menjadi absurd, tidak ada artinya, tidak ada makna ketika kita tuli dari suara Allah. Maka laku spiritualitas yang sungguh harus kita kembangkan di tengah bisingnya berita COVID-19 ini yang membuat kita cemas adalah diamlah, tenanglah, simaklah suara keheningan itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, apa artinya signifikansi, saudara? Yaitu sang sabda itu menghadirkan Bapa di dalam kuasa roh melalui inkarnasi. Allah yang misteri itu menubuh dan memberi makna dalam hidup kita. Dan karena itu kita diundang untuk memasuki hidup yang inkarnasional. Menghargai tubuh kita, kemanusiaan kita yang terbatas ini. Dan itulah hidup yang bermakna. Maka kita diundang untuk melatih sebuah laku spiritual yang disebut apa? Simplicity. Hidup kita sebelum pandemik ini adalah hidup yang kompleks. Ruwet sekali. Nah, sekarang kita diundang untuk ternyata kita ya bisa tuh hidup apa adanya gitu. Simple. Bagaikan Yesus yang hidup seadanya. Menghargai kehidupan, memperjuangkan kehidupan tanpa diembel-embeli dengan macam-macamnya. Anak manusia tidak punya rumah untuk singgah, untuk meletakkan kepalanya. Hidup simplicity. Ibu Teresa mengatakan, life simply so others may simply live. Hiduplah seadanya, sekadarnya, supaya orang lain mungkin bisa sekadar hidup. Ya. Karena hidup yang kompleks itu seringkali mengorbankan orang lain, Bapak Ibu Saudara. Persoalannya memang to be simple is not simple at all. Ya. Dan pandemik ini memberi ruang buat kita untuk ya hidup seadanya. Simplicity. Menjadi seperti Kristus yang tidak peduli dengan harta, dengan apapun selain memanusiakan manusia dalam relasi dengan Allah. Ya. Yesus mengundang kita terpisah dari keserakahan mamon dan hidup dalam sikap percaya penuh gembira. Ia menunjukkan sebuah cara hidup yang melihat segala hal sebagai pemberian. Inilah cara pembebasan dan kuasa untuk melakukan apa yang benar, untuk mengatasi kekuatan dari ketakutan dan keserakahan, kata Richard Foster. Ya. Hidup gembira apa adanya begitu. Hidup Anda tiba-tiba akan menjadi bermakna. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah komunitas. Roh Kudus ternyata menciptakan senantiasa relasi yang inkarnasional, menghadirkan Kristus yang manusiawi itu, dan saling berbagi. Maka kita diundang juga untuk mengusahakan relasi dan komunitas yang manusiawi justru di masa social dan physical distance ini. Saudara, saya sangat terharu melihat bagaimana di masa pandemik ini orang-orang mulai berbagi justru. Dan tidak menjadi egois. Ada banyak anggota jemaat saya yang kemudian melakukan karya-karya sosial, menjual ini dan ini supaya bisa membantu orang lain. Dan justru di masa pandemi ini kita menemukan the best of humanity. Walaupun juga the worst of humanity. Manusia yang paling buruk ditemukan di pandemi ini, tapi juga manusia yang terbaik kita temukan di masa pandemik COVID-19 ini. Ya. Apa artinya? Maka S yang ketiga adalah solidarity. Dan ini lawan dari pemusatan diri sendiri. Kita semua dipanggil ke dalam solidaritas di dalam dunia yang bertempur antara hidup dan mati, kata Ella Guria. Ya. Maka tiga hal ini mari kita jadikan spiritualitas trinitaris kita.
Kita diundang memasuki sabat kehidupan melalui keheningan, menemukan akar identitas kita di dalam Allah Sang Misteri, memasuki gaya hidup sederhana, dan merayakan kehidupan yang Kristus anugerahkan melalui kehidupan yang inkarnasional, meraga, memasuki hidup bagi sesama, solidaritas yang menderita dalam kuasa Roh Kudus. Nah, dari 3 jenis spiritualitas ini, saya kemudian mengembangkan apa artinya solitude dan simplicity ini ketika bertemu. Apa artinya simplicity bertemu dengan solidarity? Apa artinya solitude bertemu dengan solidarity? Maka kita akan menemukan 3 spiritualitas lainnya. Saya akan bahas sangat singkat saudara. Ketika solitude bertemu dengan simplicity, maka mungkin ada jenis spiritualitas lain yang harus kita kembangkan, yaitu slowing down, melambat. Ya. Seorang berkata hidup bermakna bukanlah sebuah lari cepat, sprint jarak dekat. Dia merupakan sebuah maraton panjang bersama-sama. Maka melambat membuat kehidupan dan persahabatan itu bermakna. Sebelum pandemik hidup kita ini cepat sekali, dan sekarang kita melambat. Ya. Ternyata kita perlu melambat saudara. Menghargai hidup ini, mempersiapkan kematian kita. Ketahuilah ada sebuah ilustrasi yang menarik. Kalau usia bumi yang katanya 4,6 miliar tahun ini dipadatkan menjadi 1 tahun atau 24 jam, manusia itu baru hadir di bumi itu 77 detik yang lalu. Atau kalau usia bumi 4,6 miliar tahun ini dipadatkan menjadi 46 tahun, manusia baru hadir di bumi ini 4 jam yang lalu. Dan revolusi industri dimulai 1 menit yang lalu. Tapi dari itu akibatnya Anda tahu, setengah hutan di dunia ini sudah musnah. Terlalu cepat peradaban ini merusak dunia ini. Pandemik ini sudah memaksa kita untuk melambat. Itu spiritualitas yang pertama, slowing down. Yang kedua adalah sakramental. Apa artinya sakramental? Menghayati bahwa apapun itu punya nilai rohani. Sama seperti roti dan anggur, itu barang biasa. Tetapi menjadi sakramental karena melambangkan cinta dan rahmat Allah. Maka jadikanlah tugasmu menyapu, memasak, ya, bekerja, walaupun work from home, itu bernilai sakramental. Menjadi tanda keselamatan dari Allah. Dan yang ketiga adalah sharing. Donna Favors mengatakan, kehidupan telah mengajariku bahwa rasa hormat, kepedulian dan cinta kasih harus dibagikan. Sebab hanya melalui berbagi, persahabatan dapat terjadi. Dan di tengah pandemik ini, saudara, kita diundang untuk melatih gaya hidup melambat, berjumpa dengan Allah dan sesama. Kalau Anda naik mobil, Anda cepat, Anda nggak bisa menikmati, ya, suasana di luar mobil itu. Anda tegang. Dengan melambat Anda bisa melihat, ya, pemandangan. Melambatlah dan menikmati berkat-berkat Allah di dalam perjalanan hidup. Kita diundang mempersembahkan hidup sehari-hari sebagai yang sakramental. Kita diundang saling berbagi dalam ketidakpastian hidup masa kini dan masa depan. Nah, kira-kira 6 spiritualitas inilah yang mau saya bagikan Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya ke-6-6-nya ini berbasis dari iman kita pada Allah Trinitas di masa pandemik ini. Mohon maaf waktu yang terlalu panjang saya sudah habiskan. Kita bisa diskusikan. Mari. Terima kasih Bu Moderator. Ya, terima kasih Pak Yowas untuk pemaparannya. Mungkin kita bisa memasuki yang dari chat dulu Pak, apakah mungkin? Iya. Baik. Oh ya, Ibu sudah mengirim kepada saya ya? Iya, saya kasih satu Pak. Ya, ini dari Bu Nana bertanya, bila spiritualitas adalah perjalanan ke hati kita, yang pertama, kalau hati kita kotor, berarti kita spiritualitas kita sedang jalan ke arah yang kotor dong, yang tidak baik gitu ya. Yang kedua, karena perjalanan, karena itu bisa tersesatkah, bisa jalan mundur, bisa kebablasan. Kalau demikian, apa peta standar supaya kita tahu bahwa kita sedang salah jalan?
Apakah nurani memainkan peran besar di sini? Ya. Terima kasih Ibu Nana, pertanyaan yang sangat menarik dan pertanyaannya banyak dan sangat sangat signifikan buat kita. Ya, yang pertama, kalau hati kita kotor berarti spiritualitas kita jalan ke arah yang tidak baik dong. Eh, Dalam nyanyian yang tadi saya pakai definisinya untuk spiritualitas itu dikatakan bahwa Allah mengundangku untuk memasuki perjalanan ke dalam batin. Di sana Dia menantiku. Nah, sebenarnya nyanyian ini sudah mengubah cara kita menghayati spiritualitas. Spiritualitas itu bukan mencari Allah di luar sana, ya. Itu agama. Agama itu selalu berpretensi mencari Allah di luar sana. Karena itu pergi ke gereja, ya. Allah ada di gereja. Pergi ke Yerusalem, ke Holy Land, Allah bisa. Tetapi spiritualitas Kristen menunjukkan bahwa di dalam kuasa roh Allah itu menjadikan hati kita ini sebagai tahtanya, begitu kira-kira ya. Nah, ya benar bahwa hati kita ini kotor. Ya, kita dipenuhi dengan dosa. Tetapi juga kita ini adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Dan ketahuilah bahwa Allah di dalam Yesus itu Allah yang tidak anti kotor, tetapi Allah yang memasuki kekotoran itu, memasuki dunia yang kotor ini di dalam Yesus, memasuki kehidupan manusia yang berdosa ini, ya. Dan karena itu spiritualitas memang bisa menyesatkan kalau dia tidak terarah atau mengarahkan hidup kita kepada Allah. Oke. Dan karena itu apa yang membedakan spiritualitas Kristen dengan misalnya self improvement, ya. Hal-hal spiritual di YouTube banyak sekali yang seolah-olah manusia ini hanya cukup mengatur hati kita, energi, ya, cakra dan lain sebagainya, adalah bahwa kita berpusat kepada Allah, ya. Di dalam situasi hidup kita yang kotor, hati kita yang kotor, Allah toh tetap berkenan mengasihi kita di dalam rohnya yang kudus, gitu, ya. Dan karena itulah di dalam tradisi Kristen dikenal dua momen. Yang pertama adalah justifikasi, kita diselamatkan, kita berbalik. Lalu proses kedua yang seumur hidup adalah sanktifikasi, yaitu pengudusan. Dan itu sebuah proses dalam kekotoran kita untuk semakin serupa dengan Kristus, begitu, ya. Nah, apakah kita bisa tersesat? Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Tersesatnya bagaimana? Yaitu ketika spiritualitas kita ini tiba-tiba mengarahkan diri kita kepada diri sendiri, ya, egosentrisme. Atau yang kedua, ketika kita kemudian malah makin terasing dengan orang lain, atau membuat kita makin sombong, orang yang spiritual, orang yang merasa diri entitled, saya punya hak dan seterusnya. Itu sangat mungkin, banyak sekali jebakan-jebakannya. Tentu bagaimana bisa kebablasan, secara spontan mungkin Anda akan menjawab, oh ya harus baca Alkitab, itu benar. Tetapi persoalannya adalah bahwa banyak sekali orang-orang yang baca Alkitab juga masih sombong. Banyak orang yang baca Alkitab masih juga egosentris dan egois, begitu. Sehingga membaca Alkitab titik itu gak cukup. Membaca Alkitab di dalam tuntunan Roh Kudus, di dalam komunitas kita. 3 hal itu yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi roadmap-nya atau petanya itu adalah bagaimana sabda Tuhan itu kita akrabi dalam tuntunan Roh Kudus bersama dengan komunitas. Komunitas ini yang akan selalu mengcounter kita menjadi kaca yang membuat kita melihat, oh ternyata aku masih sombong, ternyata aku terlalu egosentris dan lainnya dan sebagainya. 3 hal itu tidak cukup Alkitab titik, gitu ya. Karena lihatlah bagaimana banyak orang-orang yang selalu mendasarkan apapun yang keliru dengan Alkitab itu. Tapi bagaimana menafsir Alkitab dalam tuntunan Roh Kudus dan di dalam komunitas, dan pada akhirnya untuk
kemuliaan Allah gitu. Begitu Ibu Nana, ya. Kemudian ada dari Ibu Yumina, ya. Bagaimana merespons orang yang cemas bahwa spiritualitasnya menjadi turun bahkan hilang jika tidak segera bergereja? Ya. Eh, Begini Bapak Ibu Saudara, di dalam spiritualitas Kristen itu ada model-model spiritualitas. Ada macam-macam, ya. Ada 9. Ada tipe orang yang spiritualitasnya itu kognitif. Apa itu? Yaitu mencintai Allah dengan berpikir. Ya. Dengar ceramah, dengar firman Tuhan itu senang sekali. Ada yang spiritualitasnya itu ekspresif. Wah, dia harus mengekspresikan. Wah, seperti orang karismatik gitu ya. Apakah baik? Baik sekali. Ada yang spiritualitasnya meditatif. Meditatif itu doa semalam suntuk. Dia hening, ya, silence gitu. Ada yang spiritualitasnya naturalis. Naturalis itu dia nggak suka ke gereja malah, tapi ke alam. Dia dekat dengan Allah, merasa dekat dengan Allah kalau dia berada di alam. Ada yang ciri spiritualitasnya itu aktivis. Dia kalau lihat orang miskin dia bantu. Dia mungkin nggak terlalu suka aktif di gereja, tapi dia menjumpai Allah di dalam karya-karya sosial. Ada yang sifatnya itu ritualis. Nah ini yang masalah. Yaitu orang-orang yang selalu butuh ke gereja, ikut liturgi, ada tertib ibadah yang harus diikuti gitu. Ya. Dan ini orang-orang yang pasti akan mengalami masalah ketika di masa pandemi ini tidak bisa ke gereja begitu. Ya. Nah, saya bisa menghayati dan merasakan kalau ada orang-orang yang merasa aku kok kurang beriman ya sekarang ini karena nggak bisa ke gereja gitu ya. Ya enggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Asal Anda sadar bahwa itu tipe spiritualitas Anda mungkin. Nggak apa-apa. Tetapi yang saya mau katakan adalah tidak ada orang yang cuman satu tipe. Kalau saya ini tipenya kognitif, yang lainnya nih saya nggak punya. Enggak. Ya. Bagaimanapun kita ini punya tipe-tipe yang lain, cuman yang menonjol satu. Nah, maka kalau saya merasa cemas karena saya nggak bisa ke gereja, karena saya tipenya memang ritualis, ya sadari keterbatasan itu, lalu coba kembangkan aspek-aspek yang lain supaya lebih menonjol untuk mendukung Anda yang merasa cemas karena tidak bisa ke gereja. Kira-kira begitu. Ya. Yang kedua, educate yourself. Latihlah dirimu untuk sadar bahwa Anda ini sudah ke gereja, cuman tidak on-site, yaitu melalui online. Itu sama nilainya. Ya, bergereja itu bukan ke gereja, tapi menghayati hidup bergereja, di gereja maupun tidak di gereja. Begitu. Begitu Ibu Yumina. Ya. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan dari saudara ya, Ibu Tersa Lohina Pesi. Beliau bertanya begini, apa contoh konkret saat kita merasakan Trinitas dalam kehidupan kita sehari-hari? Misalnya saat kita bekerja, memasak, belajar, atau melakukan sesuatu yang lain. Ya. Nah, ini agak susah gampang menjelaskannya. Saya ingin jelaskan begini. Saya studi 5 tahun di Amerika Serikat, dan ketika di sana itu saya kagum lihat anak-anak bule itu usia 3-4 tahun itu ngomong Inggrisnya Just Jesus. Fasih sekali. Nah iyalah dia orang Amerika ya. Ya. Apa artinya itu? Mereka itu ngomong bahasa Inggris itu nggak sadar. Ya udah ngomong aja begitu. Karena itu sudah jadi hidup mereka setiap hari. Anak saya itu SD-nya 5 tahun di sana, ya ngomongnya cacisus bahasa Inggris. Sampai di Indonesia adiknya yang nggak bisa bahasa Inggris tanya, "Kak, ini past participle-nya apa sih grammar ini?" Dia nggak bisa jawab. Tapi Inggrisnya ya cacisus gitu. Dia nggak ngerti grammar tapi bisa menjawab dan menghidupi bahasa itu. Nah, secara
spiritualitas Trinitas itu seperti bahasa. Kita ini menghidupinya tanpa sadar, tapi sudah menjadi bagian hidup kita. Ya. Itu seperti gini. Anda ini kalau mau belajar bahasa Perancis, kalau misalnya Anda nggak bisa bahasa Perancis, Anda nggak bisa ikut kursus 1 kali, tiba-tiba setelah itu Anda bisa bahasa Perancis. Nggak bisa. Anda harus belajar terus sampai, kata orang, kalau Anda sudah ngimpi bahasa Perancis itu artinya sudah fasih gitu. Ya. Sudah menjadi bagian hidup kita, sudah meresap ke dalam seluruh kesadaran kita. Begitu. Nah, demikian juga spiritualitas Trinitas itu seperti bahasa kita. Nah, masalahnya adalah di banyak gereja sekarang Trinitas itu tidak meresap. Tapi dia hanya jadi doktrin yang sekali-kali saja diajarkan, tapi tidak menjadi bahasa iman kita. Maka penting buat gereja untuk menjadikan Trinitas itu sebagai bahasa iman kita. Ya. Itu sebabnya saya selalu mengatakan kalau ada pertanyaan, Pak, gimana cara menjelaskan Trinitas kepada orang Muslim gitu? Saya katakan nggak usah dijelaskan. Percuma. Ya. Seolah-olah kalau jelas jadi percaya. Enggak. Tapi kalau Anda ditanya begitu, katakan saja kepada saudara-saudara kita Muslim, datanglah ke rumah saya, menginaplah barang 2-3 hari, dan lihatlah apa itu Trinitas melalui gaya hidup kami. Nah, sebuah keluarga Kristen, seorang pribadi Kristen yang menghayati Trinitas itu, maka Trinitas itu akan tercermin dalam perilaku hidupnya, keluarganya, gerejanya. Apa artinya? Artinya begini, kalau Trinitas itu adalah kesadaran Allah itu setara Bapa, Anak, Roh Kudus, ya, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah, maka itu akan membentuk cara kita melihat orang lain. Orang lain itu setara, tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Suami dan istri saling menghormati, saling mencintai, ya. Kalau kita bergereja, mana yang lebih tinggi, pendeta atau penatua? Setara. Mana yang lebih tinggi, majelis atau anggota jemaat? Setara. Kenapa begitu? Karena kita menerjemahkan iman Trinitas itu dalam hidup bergereja kita. Nah, semacam itu. Jadi mungkin Anda nggak bisa merasak atau tidak bisa menjelaskan, tetapi kalau iman kita pada Allah Trinitas itu mengasuh kita terus gitu, maka itu akan tercermin membentuk gaya hidup kita, ya, dalam pekerjaan sehari-hari. Misalnya ketika kita memasak, itu seperti kita memperagakan kehidupan manusia di dalam Kristus Yesus. Kita persembahkan itu untuk kemuliaan Allah dengan cara relasi, Roh Kudus relasi, ya, mencintai keluarga kita, berbagi kepada keluarga di sebelah. Itu bahasa Trinitas. Apapun yang kita lakukan kemudian menjadi Trinitaris. Begitu Ibu Tirsa kira-kira. Ya. Mohon maaf kalau kurang jelas. Silakan Ibu. Ya, Bapak Ibu, sekarang kita masuk tanya jawab langsung. Jadi silahkan Bapak Ibu yang mau bertanya mungkin bisa menghidupkan videonya bagi yang belum menghidupkan, dan bisa mengangkat tangannya atau memakai fitur raise hand kalau memang ada. Mari Bapak Ibu silahkan. Ini mumpung ada Pak Yowas di tengah-tengah kita, jadi Bapak Ibu yang punya pertanyaan apapun bisa ditanyakan. Sambil menunggu yang lain, Pak Yowas, saya mungkin mau bertanya dulu. Silakan. Saya Nana, Pak. Saya mau tanya, bagaimana cara melambat di tengah kecemasan, Pak? Dan karena orang cemas itu biasanya kan gerak, Pak. Jadi bagaimana kita bisa melambat? Lalu yang kedua, apa langkah pertama yang harus dilakukan agar kecemasan yang natur itu bisa menjadi yang sakral? Iya. Iya, yang pertama biasanya orang yang anxiety itu ekspresinya macam-macam. Ada yang orang mengalami kecemasan itu justru melambat dengan sendirinya, lalu kemudian menutup diri. Jadi nggak usah disuruh, dia akan melambat, Bu.
orang yang mengalami kecemasan itu. Ya, tentu ada ekspresi lain yang justru akan menjadi overly gitu ya. Maka orang-orang yang mengalami kecemasan itu begini, hidup dengan super cepat di masa pasca pandemik itu kita tahu menciptakan kecemasan. Oke. Nah, cemas itu bukan obat untuk melambat. Justru kalau kita melambat dari gaya hidup yang cepat itu supaya kita tidak cemas. Jadi ketika orang cemas, bagaimana supaya melambat? Dia akan melambat dengan sendirinya. Tetapi ada kalanya orang tidak melambat, dan karena itu yang jangan melambat supaya mengobati kecemasan. Ya, kecemasan itulah yang harus diobati. Ya, dia harus ditangani. Nah, saya sangat khawatir dengan banyak orang Kristen yang beranggapan kalau orang itu menghadapi kecemasan, itu tandanya dia nggak percaya, nggak beriman, kurang doa. Padahal itu sesuatu yang sangat natural, bukan natural, sangat manusiawi. Oke. Begini, kalau ada orang yang punya diabetes, dia butuh suntik kan, ya. Itu menurut Anda karena kurang beriman atau nggak ada hubungannya kan? Iya. Nggak ada hubungannya. Nah, untuk hal medis kita sadar bahwa orang kena diabetes ya memang butuh insulin gitu. Nah, sekarang kita tiba pada sebuah kesadaran bahwa orang yang cemas, depresi, itu juga penyakit. Yang satu penyakit tubuh, satu penyakit mental. Dan itu banyak sekali disebabkan karena ketidakseimbangan hormon, karena ketidakseimbangan kimiawi di dalam otak begitu, sehingga membutuhkan obat. Jadi jangan merasa, wah saya ini sakit jiwa, gila ini pergi ke psikiater. Sama sekali enggak. Ya. Ada pada titik tertentu. Kalau Anda pusing aja ya nggak usah ke dokter lah, minum Panadol beres ya. Tapi kalau pusingnya itu terus, wah ini ada yang salah, saya perlu ke dokter. Nah, orang yang cemas pada tingkat yang sudah disorder, dia membutuhkan bantuan profesional. Nah, bantuan profesional ini bisa 3 menurut saya. Yang pertama adalah pendekatan spiritual, ya ke pendeta atau teman sharing, ya. Yang kedua adalah psikolog. Dan yang ketiga adalah psikiatri gitu. Nah, kadangkala tiga-tiganya harus kumpul bantuin satu orang ini. Nah, ini harus diatasi ya. Nah, yang saya sebutkan dengan spiritualitas melambat ini adalah pendekatan spiritual ya. Bagi orang-orang yang mungkin mengalami anxiety, kecemasan karena dia itu hidup terlalu cepat, under pressure terus. Lihatlah, bagaimana kita ini dulu sebelum pandemik, bangun tidur, wah karena terlambat, wah makan cepet-cepet sambil ganti baju, wah kita nggak menikmati hidup ini kan. Untuk apa? Untuk naik mobil cepet-cepet ke kantor, karena ada pertemuan, wah, terlalu ditata cepat gitu. Kita nggak punya waktu untuk makan, menikmati. Mungkin ini makan terakhir hari ini. Untuk say goodbye, mencium kekasih kita. Karena itu mungkin ciuman terakhir hari itu. Kita nggak punya waktu lagi. Nah, melambat itu kemudian menikmati setiap momen sebagai yang terakhir. Begitu. Dan itu akan tiba-tiba mereduksi kemungkinan kita untuk mengalami anxiety atau kecemasan. Begitu. Nah, pendekatannya 3, psikologis, psikiatris, atau spiritual. Begitu, Bu. Nah, yang kedua tadi apa, Bu? Sorry, saya Langkah supaya kecemasan yang natur itu menjadi sakral. Oh iya, ya. Secara spiritual maka pendekatannya adalah apa yang disebut sebagai disiplin rohani. Pendekatannya adalah disiplin rohani. Disiplin itu dari kata disciple, menjadi murid ya. Jadi ada yang terus-menerus harus kita latih. Disiplin rohani. Disiplin rohani itu macam-macam, Bu, dalam tradisi Kristen. Yang paling banyak ya baca Alkitab, doa, itu disiplin rohani. Ya. Pergi ke gereja itu yang tradisional lah gitu. Nah,
para penulis spiritual itu banyak sekarang mengembangkan metode-metode baru untuk disiplin-disiplin rohani yang fokusnya memang tetap komunitas, doa, dan kemudian bergaul dengan firman Tuhan. Itu tiga itu semacam apa ya basisnya. Tapi ekspresi-ekspresinya banyak sekali. Di salah satu pelayanan mental health kami, itu kami mengembangkan metode-metode baru untuk melatih disiplin rohani itu. Ya, bagaimana menjadi murid spiritual. Itu prinsipnya harus dihidupi. Begitu. Karena itu orang yang nggak pernah doa, lalu kalau punya masalah ke pendeta minta didoakan, ya percuma lah. Itu kayak kayak orang yang apa ya? Saya barusan tes darah saya lalu didiagnosa kekurangan vitamin D gitu. Ya. Nggak bisa ya, saya harus berjemur tiap hari supaya vitamin D itu terbentuk dan akhirnya saya minum ini vitamin D. Ya. Jadi terus Anda nggak bisa makan di restoran yang ada kawinan, pokoknya ini makan banyak sekali untuk seminggu ya, nggak bisa. Ya makan pelan-pelan, dikit-dikit setiap hari. Itu disiplin rohani. Doa, doa, doa. Ya. Nah, kami mengembangkan banyak sekali. Saya misalnya ya, tiap orang cara disiplin rohaninya beda untuk mengatasi kecemasan itu. Saya tipenya bukan yang kalau pagi itu saat teduh, doa, nggak begitu, Bu. Saya tiap hari itu sesekali berapa jam sekali saya keluar menyendiri berdoa, pulang. Jadi nggak punya pola dan saya selalu membawa ini. Ini namanya holding cross. Ya, ini salib yang bentuknya nggak karuan. Kenapa? Karena ini cocok untuk tangan. Saya kalau doa begitu. Saya pegang salib ini seperti memegang Kristus begitu dan berdoa. Ada orang lain yang cara melatih spiritualitasnya dengan menggambar, mewarnai. Ada yang dengan macam-macam sekali. Banyak sekali. Nah, mungkin GKI Merisi Indah bisa membuat seminar khusus bagaimana pola-pola disiplin rohani itu gitu. Ya. Kalau Katolik misalnya dengan membaca doa Salam Maria, doa Bapa Kami, itu disiplin rohani juga. Begitu Bu Nana. Ya, terima kasih Pak Yos. Kasih. Ya, Bapak Ibu, kesempatan bertanya masih dibuka. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan mengangkat tangan atau menggunakan fitur raise hand. Di chat ada dari Ibu Vira Manderi. Oh ya, silakan Ya. Pak, silakan. Ya, tapi ini private ke saya. Semoga boleh saya. Iya. Ya. Selamat malam Pak, saya mau bertanya apakah ketika seseorang yang mengaku sudah berhasil melewati kecemasannya, tapi ketika berkomunikasi malah membahas hal itu berulang kali, apa itu artinya telah benar-benar bebas dari kecemasannya dan hanya menjadikan pembelajaran atau masih dalam kecemasan itu sendiri? Ya, Ibu Vira, saya tentu tidak bisa mengambil kesimpulan dari pertanyaan Ibu ini karena memang ketika seorang profesional, entah itu pendeta, psikolog, atau psikiater, itu menyimpulkan apakah seseorang ini sudah bebas dari kecemasan atau tidak, itu butuh apa ya? Butuh waktu dan percakapan yang sangat intensif begitu. Sehingga saya tidak bisa membuat kesimpulan yang sangat umum dari pertanyaan ini, tetapi ada kemungkinan juga bahwa begini, orang yang cemas itu memang kemudian seperti dia dilingkupi terus oleh apa yang membuatnya cemas, sehingga ekspresinya itu justru bisa mengatakan, wah aku nggak cemas kok, begitu. Aku oke. Tapi itu sebagai mekanisme untuk keluar dari kecemasannya. Justru dengan mengatakan saya nggak cemas kok. Dan justru dengan itu dia menunjukkan kecemasannya. Itu mungkin saja terjadi. Ya. Jadi ada semacam apa ya, denial bahwa saya oke-oke saja kok. Kenyataan bahwa dia ngomong terus saya oke-oke saja, atau itu justru bisa menunjukkan bahwa dia masih diliputi oleh kecemasan itu. Sangat mungkin. Tapi juga bisa enggak, saya nggak tahu. Saya perlu bercakap-cakap dengan orang yang mengalami itu. Jadi mohon maaf. Tapi ada kemungkinan
bahwa ketika seseorang itu terus saja ya eh, repeating terus-menerus membahas atau mengulangi apa yang membuat dia cemas, itu justru tanda kecemasan yang masih terus menguasai dia. Itu sangat mungkin. Begitu Bu Viera dan Bu Nana. Ya, Bapak Ibu masih dipersilakan apabila ada pertanyaan untuk raise hand atau chat. Apakah sudah sangat jelas? Tinggal bagaimana kita melakukan dalam hidup sehari-hari saja. Ya, Pak Yowas, kalau memungkinkan, kami mungkin nanti akan membuka juga ke jemaat pertanyaan by WA, Pak. Jadi, Oh tentu, dengan senang hati Ibu. kami mungkin akan kumpulkan dulu pertanyaan-pertanyaan itu, dan nanti kami akan WA atau email ke Bapak, kemudian nanti Bapak bisa reply gitu ya, Pak. Dengan senang hati, ya. Ya, terima kasih sebelumnya, Pak. Iya, Bapak Ibu, apakah sudah cukup jelas atau akan ada pertanyaan menyusul nanti by WA? Ibu Erlinda, Ibu Erlinda. Oh Silakan. iya ya, silakan. Pak Yowas. Iya. Ya, saya tertarik tadi dengan spiritualitas yang membicarakan komunitas, Pak. Iya. Jadi kita menyadari di masa pandemi ini kan komunitas gereja semacam dimaknai secara baru ya. Tapi kelihatannya arti relasi sebagai komunitas itu ketika mau dicoba untuk dimaknai atau dihidupi secara baru, gereja-gereja bingung mau mulai dari mana, bagaimana mempraktekkan atau mendaratkan itu. Saya melihat ketika kita mencoba mengurangi gerakan kegiatan di gereja, itu bisa memberi kesempatan bagi orang-orang untuk lihat, oh gereja itu intinya apa. Fokus gereja itu apa. Tapi kemudian setelah makin beberapa bulan ke sini, orang malah sibuk kembali dengan Zooming, dengan rapat, dan ini akhirnya ya cuma pindah ke dunia digital saja. Tapi bingung mau mulai komunitas seperti apa yang bisa kita perbaharui lagi dengan memakai kesempatan pandemi ini. Minimal orang sudah tidak lagi bicara soal kapan onsite sebenarnya, tapi pas onsite gereja menjadi seperti apa, itu yang harusnya kita bicarakan juga kan. Tapi kelihatannya ya di kalangan para pendeta pun, para kami yang membuat program dan sebagainya bingung begitu ya. Apakah ada inspirasi atau masukan dari Pak Yowas mewarnai spiritualitas yang terkait komunitas ini, Pak? Iya. Terima kasih Bu Erlinda. Banyak gereja, kalau Anda semua bingung, Anda tidak sendirian karena semua gereja di dunia juga bingung. Ini hal baru untuk semua orang. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling bingung adalah gereja-gereja yang sebelum pandemik itu ukuran keberhasilannya 3. ABC, audience, buildings, cash. Gereja-gereja yang berpikir gereja kami ini berhasil karena jumlah pengunjung banyak, buildingnya, bangunannya besar, dan cash-nya banyak, itu tiga-tiganya sekarang dihantam pandemik. Nggak ada yang datang ke gereja, ruangannya kosong, jumlah uangnya menurun. Oke? Dan saya sangat percaya GKI pada umumnya tidak menjadikan ABC ini sebagai ukuran. Tapi 3 ini kemudian sekarang beralih fungsinya atau beralih bentuknya menjadi 3 yang lain. FLV. Followersnya berapa, likes-nya berapa, viewersnya berapa. Saya nggak tahu Bu Erlinda ketika khotbah gitu lalu ngintip-ngintip nggak di YouTube ini yang nonton berapa gitu ya. Itu manusiawi, saya juga, jadi nggak apa-apa. Tapi ini menunjukkan bahwa itu ukuran gereja sekarang. Orang berlomba untuk viewersnya berapa, likes-nya, followersnya berapa gitu. Tetapi kita lupa bahwa ada 3 elemen yang terpenting yang lain yang menjadikan gereja adalah gereja, yaitu MRI. Ya,
Gereja adalah gereja dari Allah Trinitas karena dia bersifat misional, relasional, inkarnasional. Karena mencerminkan Bapa yang mengutus, Roh yang merelasikan, dan Kristus yang berinkarnasi. Atau kalau mau dibuat lebih simpel, gereja adalah persekutuan yang meraga, yang misional. Dah itu. Itu inti dari gereja, persekutuan yang kemudian misional, missional fellowship. Itu harusnya jadi filter untuk memfilter apapun. Nah, kita sebelum pandemik ini, itu gereja yang terlalu sibuk. Wah, rapat ini, itu kan dosanya GKI kan ya, rapatnya. Rapat ini, rapat itu, kegiatan ini, PA ini, wah banyak sekali. Dan semua sekarang dengan sekali jentik pandemik hilang semua. Oke. Nah, ini berkat terbaik dari pandemik buat gereja adalah menguji gereja seberapa jauh kita ini sungguh-sungguh jadi gereja. Maka kalau di masa sesudah pandemik kita kembali ke gereja lagi, balik seperti dulu sebelum pandemik, itu sebuah kerugian maha besar karena kita nggak belajar apa-apa dari pandemik ini. Ya. Dan yang lebih celaka lagi, kalau masih pandemi belum kembali ke gereja, kita sudah mengimitasi yang dulu itu, cuman sekarang di-zoom-kan. Itu juga kerugian. Ya toh? Kerugian. Jadi pikir baik-baik gini loh. Bahwa ada yang must have. Yang kalau nggak ada ini bukan gereja. Ini nggak boleh hilang. Ada yang should have. Yang sebaiknya ada, tapi kalau nggak ada juga tetap gereja. Ada yang nice to have. Itu yang bagus ya kalau ada ini. Ada latihan senam, ada latihan sulam, gitu. Tapi itu bikin ribet aja gitu. Nah, kita harus punya kegiatan menghabisi yang nice to have, lalu mensortir secara selektif yang should have, dan mempertahankan dan mengarahkan tenaga, daya, dana kita pada yang must have. Nah, salah satu yang must have itu adalah komunitas dan relasi yang otentik itu. Nah, pandemik ini menguji kita apakah relasi kita ini sudah otentik atau enggak sebenarnya. Ya. Dan saya selalu menggambarkan begini. Konsep persekutuan, koinonia dalam Alkitab itu selalu dua. Yang pertama adalah persekutuan di dalam Kristus. Itu banyak ayatnya. Dan persekutuan Roh Kudus. Incarnational fellowship dan spiritual fellowship. Karena Roh dan Kristus itu dua pribadi Allah yang mempersekutukan kita. Nah, yang inkarnasional Kristus ini membuat kita harus ketemu muka dengan muka. Yang spiritual itu hati dengan hati. Oke. Nah, sekarang ini kita seperti LDRan ini. Long distance relationship. Kalau saya pergi keluar kota karena tugas, lalu saya kangen dengan istri saya, dengan anak saya WA video call gitu. Lalu dengan WA video call ini saya ngomong I love you gitu. Nah, I love you saya ini apakah nilainya berkurang dibandingkan kalau saya ketemu langsung anak dan istri saya? Enggak kan? Sama nilainya. Cuman long distance. Ya. Kalau saya pulang rumah, lalu kan nggak lucu kalau sampai rumah saya bilang, ternyata enak juga ya video call ya. Sekarang gini deh, kamu tidur di sana, saya tidur di sini, dalam satu rumah, kita video callan terus gitu. Itu ya aneh. Ya. Nah, pandemik ini seperti Anda pergi keluar kota dan harus long distance relationship. Tapi persekutuan kita ini real. Sama nilainya. Cuma nggak bisa ketemu, dah itu aja. Ya. Jadi sabar. Dan malah kalau orang itu nggak pernah keluar kota, di rumah terus semuanya jadi take it for granted. Alah, cuma istriku aja lah. Nah, begitu dia keluar sebulan gitu, tiba-tiba dia baru tahu apa artinya kangen. Tiba-tiba dia baru sadar, ternyata enak ya punya istri ya. Ternyata selama ini ku anggap biasa aja, ternyata aku sangat membutuhkan dia. Nah, ketahuilah bahwa selama pandemi ini banyak sekali anggota jemaat saya yang bilang kepada kami, para pendeta,
Saya baru sadar, selama ini saya ini terlalu menganggap remeh gereja. Saya baru janji sekarang, kalau kelak saya bisa kembali ke gereja setelah pandemi ini, saya nggak mau main-main lagi dengan gereja. Nah, bukankah itu membuat kita sadar bahwa pandemik ini sudah menghajar kita dengan keras sebenarnya? Ya, jadi ini saat terbaik gereja menata diri untuk tidak ubyang-ubyung lagi lah, gitu. Ya, jadi jangan terlalu banyak lah zoom itu. Itu membuat kita jadi zombie, jadi ya. Lalu kita tidak lagi bisa menikmati slowing down, relasi yang otentik dan seterusnya. Saya justru makin menghargai gereja saya di masa pandemi ini, di tengah situasi yang nggak menentu ini, ya, di tengah LDR gerejawi ini. Begitu Bu Erlinda. Ya, kasih. Ya, Bapak Ibu, mungkin masih ada pertanyaan lagi, masih dipersilahkan untuk raise hand atau mungkin langsung mengangkat tangan dengan menghidupkan videonya. Tidak ada? Sudah cukupkah? Atau seperti tadi yang sudah disampaikan, kita membuka kesempatan pertanyaan by WA. Jadi mungkin Bapak Ibu mendapat inspirasi atau mendapat kebingungan setelah acara ini ditutup, langsung mem-WA pada teman-teman komulit yang Bapak Ibu kenal. Nanti kami akan mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu dan kami akan berikan ke Pak Yowas dan jawaban akan kami share kembali ke Bapak Ibu semua yang mempertanyakan. Oke, Bapak Ibu, sudah tidak ada pertanyaan? Yakin? Tip? Oke, ya, oke. Terima kasih untuk malam ini, Pak Yowas. Kami mendapat banyak dan ya, kami sangat mendapat banyak hal pada malam ini. Dan mari Bapak Ibu semua kita mulai belajar mempraktekkan spiritualitas yang sudah kita pelajari malam hari ini dalam keseharian kita. Mari kita mengakhiri acara ini dengan doa penutup dan kami mohon Pak Yowas dapat membantu dengan doa penutup, Pak. Ya, bolehkah saya memberikan doa berkat dari tradisi Celtic, sebuah komunitas Kristen di Iona yang sangat saya sukai dan selalu saya pakai. Ya. Mari secara kita akhiri pertemuan online ini dan kita undur dan kita menerima berkat dari Tuhan. Kiranya akan selalu ada karya bagi tanganmu untuk kau kerjakan. Kiranya akan selalu ada uang secukupnya di sakumu, tanda pemeliharaan Allah. Kiranya sinar mentari menerobos jendela rumahmu, menghangatkan seisi keluargamu. Dan pelangi menangkap tetes-tetes air hujan di atas atap rumahmu, menambah indah hidupmu. Kiranya akan selalu ada tangan seorang sahabat menggenggammu, dan tangan seorang asing yang sudi kau genggam menjadi sahabatmu. Dan kiranya Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyempurnakan iman, pengharapan, dan cinta kasih-Mu hari ini, esok, dan sampai kelak kita bertemu kembali. Amin. Tuhan berkati. Terima kasih banyak Pak Yowas. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam